Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Sulaiman Ramanda dari Prodi Ilmu Kelautan STK 219025. Nah baik, pada kesempatan ini saya dapat mereaction kasus tentang pelanggaran nilai-nilai Pancasila di Indonesia. Sesuai dengan kasus pelanggaran sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita hidup dan tumbuh kembang di tanah air ini tidak lepas dari tuntutan ideologi yang sudah kita sepakati bersama. Sejak bangsa ini berdiri, Pancasila hadir sebagai pedoman bangsa Indonesia yang beragama. Ideologi ini memberi pedoman yaitu bertingkah laku, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara selaku manusia Indonesia. Nah, kondisi saat ini boleh banyak orang-orang yang enggan memperdulikannya lagi. Protokol kesehatan seakan sudah tidak ada lagi, yaitu sudah tidak ada lagi yang memakai masker, bepergian dengan mudah, dan tidak ada lagi yang menjaga jarak. Sila kelima Pancasila dianggap merosot di tengah pandemi yang berlanjut hingga sampai sekarang. Sepanjang tahun 2019 sampai 2021 terdapat peningkatan jumlah penduduk miskin. Ini membuktikan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum merata. Nah, kita masuk ke contoh kasus pelanggaran nilai-nilai Pancasila di masa pandemi COVID-19. Contohnya seperti yaitu minimnya fasilitas kesehatan di tengah lonjakan kasus COVID-19. Saat ini, jumlah kasus COVID-19 di Indonesia hampir menyentuh 2 juta kasus terkonfirmasi. Dilihat dari tren nasional, selama bulan Juni ini terdapat loncatan kasus COVID-19. Kita dapat membantu fasilitas kesehatan dengan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan dapat mencegah penularan atau terhindar dari COVID-19. Menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin, saat ini kapasitas tempat tidur di Indonesia sebanyak 72.000 tempat tidur, dan pada akhir bulan ini sudah terisi sebanyak 25.000 tempat tidur. Ketersediaan tempat tidur ini nampaknya masih cukup, akan tetapi kenyataannya semakin hari kasusnya semakin melonjak, terutama di provinsi dengan angka kasus positif tertinggi. Ketersediaan tempat tidur mulai menipis, contohnya di DKI Jakarta. Fasilitas kesehatan di Indonesia yang memiliki sarana dan prasarana mendukung peralatan COVID-19 seperti ventilator juga belum merata. Hal ini terbukti pada tahun 2020, Indonesia sempat mengalami kekurangan ventilator, tempat tidur, dan peralatan untuk pasien COVID-19, baik saat terkendali maupun di saat keadaan darurat. Kita semua, bagi saya, bagi pemirsa Sapa Indonesia, ini bukan hal yang untuk menakut-nakuti, begitu ya? Rumah sakit dari ASN dan pegawai non-ASN. Kemudian selama setahun ini kita dapat support dari pemerintah daerah, ya, tenaga relawan sebanyak 100. Nah, dari contoh kasus tersebut merupakan salah satu pelanggaran nilai-nilai Pancasila sila kelima. Karena sila keadilan sosial merupakan perwujudan yang paling konkret dari prinsip-prinsip Pancasila. Secara umum, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, dan ekonomi. Kasus pelanggaran tersebut juga sudah jelas menjadi pelanggaran karena menurut penjabaran lebih lanjut sila kelima dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu terdapat pada pasal 34 ayat 3 yang berbunyi, negara bertanggung jawab atas fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak. Nah, jadi selisihnya mengenai contoh kasus tersebut agar kiranya fasilitas kesehatan publik ditambah lagi, kelengkapan fasilitas mulai dari kelengkapan alat dan petugas medis, dan dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila untuk melawan pandemi COVID-19 ini. Diharapkan dapat meminimalisir penyebaran virus dan kita dapat melawannya secara bersama-sama sehingga dunia dapat terbebas dari pandemi COVID-19 ini. Mungkin hanya ini saja reaction video yang sempat saya berikan.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam hati. Jika ada perkataan yang salah, jangan simpan di dalam hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.